Halo, saya Wisnu Wijanarko dari program studi S1 Ilmu Komunikasi FISIP Unsud. Senang sekali bersama Anda di dalam mata kuliah riset kehumasan. Tema kita kali ini adalah tentang perencanaan kehumasan di mana riset menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Ikuti terus. Teman-teman, perencanaan dalam kehumasan adalah sebuah proses yang melibatkan setidak-tidaknya 6 elemen. Mari kita cek satu persatu. Yang pertama, analisis situasi. Yang kedua, menetapkan tujuan. Yang ketiga, memastikan halayak. Yang keempat, memilih media. Kelima, menentukan anggaran. Dan terakhir, yang keenam adalah penerapan serta pengendalian. Kalau kita bicara tentang analisis situasi, maka kita akan teringat dengan konsep audit komunikasi. Riset humas harus mampu mengidentifikasi kebutuhannya, pola, aliran, saluran, teknologi komunikasi melalui pengujian konten, melalui kebutuhan informasi, serta perilaku nonverbal, bahkan budaya organisasi serta dampak terhadap performa dan motivasi pada organisasi. Kedua, kalau kita bicara tentang analisis situasi, maka kita juga ingat dengan apa yang disebut dengan citra atau reputasi. Riset humas harus mampu mengidentifikasi tentang citra, baik apa yang menjadi pikiran organisasi terhadap publik dalam menilai institusinya, apa yang menjadi citra terkini, harapan yang diinginkan oleh institusi, citra yang beragam, impresi optimum, hingga bermuara pada citra keseluruhan dari suatu organisasi. Tidak lupa, maka seorang periset humas harus menetapkan tujuan sebagai perspektifnya. Berdasarkan analisis situasi yang kita miliki, maka akan menjadi lebih mudah bagi seorang periset humas atau periset PR untuk menetapkan tujuan. Apa sih yang sesungguhnya hendak dicapai? Apakah kita memiliki sarananya? Apakah kita memiliki prasarana untuk mencapai hal tersebut? Berapa lama waktu yang diperlukan untuk menyelesaikannya? Hal yang tidak kalah penting bahwa tujuan yang ditetapkan dalam hal ini harus mampu memandu, memotivasi, dan menjelaskan apa yang menjadi kriteria pencapaian tujuan dari program yang ditetapkan. Perencanaan itu pastinya menetapkan tujuan berupa karakteristik dari tujuan itu sendiri. Maka kita ingat dengan kata SMART: specific, measurable, actionable, relevant, and timely. Tujuan harus didesain dengan kemanfaatan yang jelas, terukur dalam pencapaiannya, dipastikan rasional. Jangan sampai kemudian kita membuat sesuatu yang tidak bisa direalisasikan. Memiliki relevansi dengan kebutuhan organisasi, dan dalam berkomunikasi dengan publik, kita harus memastikan kapan rentang waktu yang dibutuhkan untuk pelaksanaannya. Teman-teman, memastikan halayak juga hal yang tidak kalah pentingnya dalam mendasari sebuah riset PR, khususnya dalam perencanaan kehumasan. Menjadi penting bagi organisasi untuk memastikan siapa publik atau halayak yang disapa. Dengan cara apa? Dengan media yang seperti apa kita harus berinteraksi, dan apa yang menjadi kebutuhan dan harapannya. Publik tidak semata dilihat dari aspek internal atau eksternal, melainkan ditinjau dari aspek keterlibatan dan keberdampakannya terhadap eksistensi organisasi. Tadi kita mengatakan memilih media. Tentu setiap media punya keunggulannya, punya kelebihannya. Oleh karenanya kita harus pahami karakternya, kenali aktivitasnya, kita harus paham betul setiap media punya audiensnya dan dampaknya, serta tidak lupa mengapresiasi setiap pengelola dari media. Nah, hal yang tidak kalah pentingnya, kalau bicara tentang kehumasan bukan sesuatu yang insidental, tetapi sesuatu yang terencana, sesuatu yang berdampak sehingga kita perlu menentukan anggaran. Periset humas harus bisa mengidentifikasi skala prioritas. Semuanya penting, tapi ada yang paling penting, dan inilah kemampuan kita untuk menentukan itu, sehingga mekanisme pembiayaannya akan berfokus pada outcome atau pemanfaatan pembiayaan tersebut bagi perkembangan institusi. Nah, hal yang tidak kalah pentingnya adalah dalam implementasi dan pengendaliannya. Seorang periset humas harus mengetahui dinamika yang berlangsung.
Tidak selalu semua berjalan mulus, tapi bukan berarti kita harus berhenti di tengah jalan. Oleh karenanya kita harus mengobservasi itu. Kita harus melakukan pemetaan. Kita juga harus bisa mendesain semacam feedback atau umpan balik, sehingga dinamika yang ada kita bisa serap, dan kita pada saat yang sama kita lakukan proses assessment, sehingga apa? Riset Humas akan menggunakan mekanisme evaluasi sirkuler dan membuat rekomendasi untuk dasar perencanaan berikutnya. Tentu saja teman-teman, kalau kita bicara tentang perencanaan kehumasan, ada yang dinamakan dengan riset formatif. Oleh karenanya ada tiga pilar dalam landasan perencanaan PR dalam pendekatan riset formatif, yakni analisis situasi, analisis organisasi, dan analisis halayak. Di dalam analisis situasi, tugas kita membaca peluang, membaca kesempatan, sekaligus peka terhadap hambatan, ancaman, tantangan, dan gangguan yang ada terhadap organisasi, khususnya dalam berkomunikasi dengan publiknya. Kedua, kita harus bisa mampu melakukan analisis organisasi, membaca kapasitas, visi, misi, tujuan, sasaran, peka terhadap nilai budaya organisasi, serta kesiapan SDM yang ada. Dan yang ketiga adalah analisis halayak. Bagaimana kita bisa membaca proses informasi dan pengambilan keputusan sebagai bentuk dari sikap dan perilaku publik terhadap organisasi kita. Saya ingin menutup pertemuan singkat ini sebelum nanti kita akan bahas dalam sebuah proyek, ya. Riset adalah instrumen untuk mendapatkan data yang diolah dari suatu informasi yang dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan pengambilan keputusan untuk sebuah perencanaan kehumasan. Mau tahu lebih banyak? Kita akan belajar bersama, kita akan gali bersama. Apakah yang menjadi aspek yang paling sering dilewatkan? Dan apakah kemudian kita berkesempatan untuk mengidentifikasi semua dari hulu sampai hilir, sehingga seorang periset humas akan memberikan dasar resonansi dalam pengambilan keputusan pimpinan mengenai aktivitas kehumasan. Terima kasih atas perjumpaan kita yang luar biasa. Tentunya tadi adalah sebuah pengantar yang kita akan elaborasi dalam tugas-tugas dengan menggali kasus dengan riset sebagai kuncinya. Sekali lagi, kehumasan adalah bicara tentang perencanaan, dan perencanaan didasari oleh riset yang valid dan sahih. Sekian dari saya, kita ketemu kembali di lain waktu. Salam komunikasi.